Halo semua, selamat datang kembali di cerita No Debat. Untuk menepati janji yang tidak pernah saya buat, kita akan melanjutkan cerita bocah programmer yang masuk ke dunia murim. Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pesisir bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Setelah mengetahui bahwa mereka telah diadu domba dengan gadis dari klan iblis, Feng Xia akhirnya membongkar wujud asli dari Yun Wuyu. Bai Chan dan Bambang yang mengetahui bahwa temannya telah disabotase terkejut. Sedangkan Feng Xia mulai besar kepala dan mengatakan bahwa penyamaran si gadis terlalu buruk. Tidak. Lebih tepatnya tidak berguna. Saat diremehkan, Yan Wuyu mulai menyamar menjadi Yuning. Mereka akhirnya memulai pertarungan untuk menentukan siapa yang asli. Namun, Yuning palsu terkena jeratan dari Yuning asli, yang membuatnya tak berdaya. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Yan Wuyu atau si gadis iblis melarikan diri. Setelah keadaan terkendali, Bai Chan mengucapkan rasa terima kasih kepada Feng Xia, yang ditanggapi dengan ekspresi datar. Xia yang mengetahui kemampuan Bai Chan sangat lemah mencoba menasehatinya untuk mencoba latihan dengan fasilitas yang memadai. Karena melihat kekuatan Feng Xia yang gak ada akhlak, Bai Chan mencerna ucapannya mentah-mentah, yang mengakibatkan Bai Chan salah memahami ucapannya dan berencana untuk resign menjadi murid dari Padepokan Lembah QQ. Feng Xia yang tidak bermaksud untuk membuat Bai Chan meninggalkan perguruannya, kaget dibuatnya. Kemudian dijelaskan bahwa Lembah QQ sangat miskin akan sumber daya, karena sekarang mereka di bawah tekanan kerajaan Xuanwu. Mengetahui konflik tersebut, Feng Xia memutuskan untuk mengikutinya kembali ke Lembah QQ. Mendengar hal itu, Bai Chan sangat antusias dan berharap dengan kekuatan Feng Xia, Lembah QQ akan bangkit kembali. Sedangkan sang leluhur yang mengetahui keputusan Feng Xia terlihat sangat kesal karena orang dengan potensi tiada batas akan pergi dari sisinya. Mengetahui dia kini terjebak di tanah kuno tersebut, dan akibat segel seseorang yang mengakibatkan dia tidak bisa keluar mengikutinya. Singkatnya, sampailah mereka di portal pintu keluar dari tanah kuno. Feng Xia yang akan mengikuti Bai Chan berpamitan dengan Yuning dan leluhur. Namun, Yuning tidak mau meninggalkannya dan berkata akan terus mengikutinya karena merasa sudah nyaman berasa di dekatnya. Sang leluhur memberi saran, tidak ada salahnya membawa monster di dekatnya. Itu akan sangat membantu di masa depan nanti. Feng Xia yang merasa leluhur sangat bijak tersipu haru dan berjanji pasti suatu saat nanti akan membebaskannya. Baiklah, pergi sana, ucapnya dengan ekspresi tidak rela. Goodbye leluhur. Pergilah, jangan tengok ke belakang lagi. Feng Xia akhirnya berbalik badan dan memasuki portal tersebut. Namun, tiba-tiba segel bunga lotus dewa di jidatnya aktif dan mengeluarkan cahaya yang mengarah ke sang leluhur. Dengan refleks, Feng Xia berbalik. Sedangkan sang leluhur masih terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi dan merasa tubuhnya ditarik oleh cahaya tersebut. Dan serosot. Untuk pertama kalinya mereka bertubrukan yang membuatnya terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta dan terhempaskan keluar portal di tanah kuno. Mereka terlihat bahagia setelah melakukan ritual tersebut yang membuatnya menatap satu sama lain. Tahu bahwa dirinya telah terbebas, sang leluhur merasa sangat bahagia. Karena sudah 3000 tahun ia terkurung di tempat bosok tersebut. Dengan senyum iblis, terasa seperti dia merencanakan sesuatu.
Singkat cerita, mereka telah sampai di kota Sinsa. Bai-chan kemudian mengatakan, adik perempuan tinggal bersama kita sampai kita keluar dari kota Sinsa ini. Pasti pada saat yang sama adik perempuan tertukar dengan wanita iblis itu. Sejak saat itu, pasti iblis itu telah bersama kami sepanjang waktu. Dia pasti tidak ada waktu untuk menyakiti adik perempuan. Jika adik perempuan masih hidup, dia disembunyikan di kota Sinsa. Singkatnya lagi, mereka bertemu dengan Nona Yeyu. Bai-chan dan Bambang menanyakan apakah dia benar-benar adik perempuan mereka. Dengan tanpa dosa, Nona Yeyu mengatakan bahwa dia tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan. Feng Xia bertanya kepada Nona Yuning, apa aroma yang dia rasakan? Terlihat sang leluhur sedikit gugup, yang karena si wanita iblis adalah anak buahnya yang diberi perintah untuk memata-matai dan menganalisis kekuatan dari Feng Xia. Si Nona hanya menjawab, baunya seperti wanita iblis. Feng Xia langsung menggunakan skill penerawangannya. Namun dia tidak menemukan hasil yang mencurigakan. Karena di sini si wanita iblis Yan Wuyu telah diberi sang leluhur jurus 3 jiwi mimpi kuno yang membuatnya dapat menyembunyikan aura asli ketika sedang menyamar. Kalian pasti penasaran di mana Nona Yeyu yang asli. Saya baca sampai chapter 30 belum ada penjelasan tentang hal itu. Mungkin nanti kedepannya akan terjawab. Sang leluhur terlihat tersenyum mengetahui rencananya sudah sedikit berjalan lancar. Bai-chan kemudian memberi isyarat kepada Feng Xia yang hanya diberikan jempol like yang menunjukkan udah bawa pulang aja gadis itu. Di tengah perjalanan, Nona Yeyu menanyakan siapa ketiga orang yang dibawa oleh kakaknya tersebut. Kemudian Bai-chan memberitahu nama mereka dan ketika memperkenalkan sang leluhur, dia mengatakan mungkin itu roh peliharaan atau semacamnya lah. Yang membuat saya senang melihat ekspresi sang leluhur. Hoi, cari mati, aku bukan peliharaan. Nona Yeyu kemudian menanyakan apakah Master Feng sudah memiliki pacar. Feng Xia yang hanya gamer jomblo, gak kayak Patrick yang punya olive berbunga-bunga mengatakan, masih belum. Mendengar hal itu, Nona Yuning menimpa, apa aku boleh memakan gadis itu? Yang terlihat jealous karena lelakinya digoda wanita lain. Oh, jadi begitu, baguslah, ucap Nona Yeyu. Singkatnya, mereka sampai ke lembah QQ. Terdengar teriakan, pengkhianat yang diucapkan oleh Li Shao, tetua lembah QQ, yang ditujukan kepada Bai-chan yang ingin resign dari padepokan tersebut. Mengetahui itu semua ulah Feng Xia, tetua Li marah dengan menggunakan jurus master berpedangnya bersiap menyerang. Bai-chan mencoba menghentikan serangan gurunya itu dan mengatakan bahwa orang yang ia pukul adalah tetua ke-6. Mengetahui salah serang dengan jurus pedang musim semi dan gugur, mencoba menyerang lagi. Namun semua serangan tetua Li terlihat meleset, yang membuat Feng Xia hanya kebingungan. Bai-chan yang melihat hal itu mengatakan bahwa Master Feng tidak bergerak, namun semua serangan guru meleset, dan menyarankan agar memakai kacamata. Mendengar hal itu, tetua Li terlihat tambah marah dan mengatakan bahwa hatiku adalah mataku, yang lanjut menyerang Feng Xia, namun semua serangannya dapat dihindari. Mengetahui jika tetua Li mempunyai penglihatan yang kurang bagus, Feng Xia mencoba membawanya pergi menjauh. Sesampainya di pinggiran hutan,
Tetuali yang mengetahui maksud dari Feng Xia sedikit kagum dan lanjut berterima kasih atas pertolongan yang telah diberikan di tanah kuno. Jika tidak, mungkin muridnya akan dalam bahaya jika bertemu dengan gadis dari klan iblis. Dan sebenarnya sudah sejak lama tetua ingin Baichan meninggalkan padepokan tersebut karena minimnya fasilitas. Dengan kemampuan dan talenta yang ia miliki, mungkin jika berlatih di tempat yang bagus, dia akan menjadi orang yang hebat. Mengetahui tetuali orang yang bijak, Feng Xia kemudian mengatakan telah mengetahui masalah internal yang terjadi di dalam padepokan tersebut dan akan berusaha membantunya. Tetuali yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Sedangkan di dalam klan banyak sekali mata-mata dari kerajaan Xuanwu. Feng Xia dengan serius mengatakan bahwa dia memiliki cara untuk masalah itu semua. Tetuali yang masih penasaran dengan kekuatan Feng Xia mencoba menyerangnya lagi dan mengatakan setiap rencana harus dibarengi dengan kekuatan yang menyerangnya dengan kekuatan penuh. Feng Xia yang menghindari merasakan serangan yang begitu kuat, namun itu tak membuatnya gentar dan bersiap dengan tinju supernya melesat mulai menyerang yang tepat mengenai pergelangan tangan Tetuali yang membuat pedangnya terhempaskan, sedangkan tangan Tetuali bergetar cukup hebat. Tetuali mengakui kemampuan fisik Feng Xia memang luar biasa, namun dia belum puas karena ada orang kuat yang tiba-tiba membantu dan ingin mengetahui motif asli dari Feng Xia. Dengan teknik hati Dewa Pedang, Tetuali mengaktifkan formasi yang membuatnya dapat melihat isi hati dari target. Feng Xia yang telah di dalam formasi terlihat tidak bergeming dan hanya mengatakan, aku memang ingin membantu lembah QQ, tapi aku tidak ingin mengekspos kemampuan dan motifnya. Dengan jurus Hongmeng, Feng Xia menciptakan lotus biru yang sangat besar dan terlihat menembakkan laser yang menghancurkan formasi kaca. Dan dengan hancurnya formasi tersebut membuat Tetuali terkena luka dalam akibat serangan Feng Xia. Feng Xia yang melihat atribut si tetua mengambilnya dan mengatakan inilah atribut dari kekuatan jiwa pedang. Dengan skill cheat yang dia miliki, dia menyerap kemampuan tersebut. Dengan senyum kecil berkata, rekan Li, jika kamu sudah selesai bermain, sekarang giliranku. Mendengar hal itu, Tetuali kena mental dengan menunjukkan pupil jiwa pedang. Melihat hal itu, lagi-lagi Tetuali dibuat tak berdaya. Tidak mungkin, pupil itu. Sambil mengaktifkan teknik hati Dewa Pedang versi terbaru dan memberitahu bahwa aku sedikit memodifikasinya. Di halaman Tetuali, Baichan dan murid lainnya sedang menunggu kedatangan Tetuali. Baichan berharap agar gurunya tidak mengalami penderitaan yang menyakitkan akibat Master Feng. Sedangkan Yuning terlihat menanyakan kantin karena dia sudah lapar namun tidak dihiraukan. Di dalam kegalauan, Baichan mencoba untuk menghampiri TKP. Namun dia dihadang dengan Yeyu, murid tetua ke-6 yang mengatakan hal buruk tentang Feng Xia. Mendengar hal itu, Baichan marah dan terjadilah pergelutan. Yang ditonton murid lainnya. Dan terlihat Yuning masih mondar-mandir mengatakan lapar, tapi masih tidak ada yang memperhatikannya. Yeyu terlihat mengungguli Baichan karena tingkat kultivasinya lebih tinggi dan menunjukkan roda dewa miliknya telah berada di tahap opening round. Roda dewa adalah tanda untuk kultivator tahap opening round. Ketika sudah mencapai 8 roda dewa, dia akan mencapai puncak ranah opening round.
Ye Yi yang telah menguasai pertandingan mencoba untuk memberi pukulan yang keras ke Bai Chan. Namun, klopok! Terlihat kaki menghantam muka Ye Yi. Si anjing, tidak ada satu orang pun yang mendengarkanku. Beritahu aku di mana ruang makan, ucap Yuning. Terlihat menunjukkan roda dewa yang telah mencapai tingkat akhir. Setelah menghantam muka Ye Yi, dia pun masih saja mempertanyakan pertanyaan yang sama, namun masih belum terjawab. Kemudian dia menghantam muka Ye Yi kembali dan mengancam jika tidak memberitahunya maka dia akan menderita. Feng Xia yang telah kembali dibuat emosi dan menghampiri Ye Yi sambil memberinya boge mentah. Terlihat Feng Xia mendapatkan bola atribut milik Ye Yi. Melihat teman seperguruannya dihajar, datanglah Mo Yusu, murid dari tetua kelima, yang sok keras mencoba untuk baiwan dengan Feng Xia. Mendengar hal itu, raut wajahnya bergembira, karena pasti akan ada sesuatu yang menarik. Di dalam arena, Mo Yusu mengeluarkan breastplate semacam harta untuk pertahanan, dan lanjut menyerang Feng Xia dengan kertas peledak, yang membuat ledakan hebat. Para murid yang melihat hal itu bersorak karena merasa Mo Yusu telah menang. Dari kepulan asap, Feng Xia keluar dan langsung menyerang breastplate mirip Mo Yusu. Yang membuatnya langsung muntah darah. Feng Xia dengan santai mengatakan, "Maaf telah membuat kalian kecewa." Benar tebakan Feng Xia, Mo Yusu menjatuhkan 2 bola atribut bernama Nine Dragon Head Code Fragment dan The Spirit of Hidden Dragon. Semua nama itu berhubungan dengan naga. Apa aku berhasil mendapatkan keuntungan dan maju melawan keluarga kerajaan Xuanwu? Mereka semua akhirnya dikejutkan dengan suara dari tetua Li yang mengatakan, "Murid-murid bodoh, apa yang kalian lakukan? Semuanya mundur. Rekan Feng sekarang adalah tamuku yang terhormat. Kalian semua harus menghormatinya." Terlihat semua murid mematuhi apa yang diucapkan si tetua. Kemudian tetua Li lanjut membawa Feng Xia ke kamarnya. Dan sebelum meninggalkan para murid, Feng Xia memberikan info. Siapapun yang akan latih tanding dengannya akan dipersilahkan dengan jenis apapun. Mo Yusu dan Ye Yu terlihat geram mendengar hal itu. Di dalam kamar, Feng Xia menjelaskan bahwa Mo Yusu adalah salah satu mata-mata. Tetua Li yang mendengar hal itu sempat tidak menyangka dan meminta agar Tetua Li tidak mengambil tindakan apapun. Kemudian Feng Xia melanjutkan, untuk masalah mencari siapa mata-matanya, biar dia yang mengurusnya. Mendengar hal itu, si tetua tidak membantah dan hanya memuji tindakan yang dilakukan oleh tamunya tersebut. Dan ceritanya sampai di sini dulu ya. Salam cerita no debat.